Shalom Bapak Ibu, kembali kita bergabung lewat ibadah online kita. Walaupun ibadah ini ibadah yang pertama di GBI Green Garden kita, tapi kita percaya Tuhan Yesus berserta dengan kita. Ada amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Biar hadirat Tuhan menaungi kita, biar kuasa Tuhan menjamah kita lewat ibadah online GBI Green Garden pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau berikan kesempatan buat kami kembali beribadah walaupun lewat online ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu menjamah kami semua ya Tuhan. Baik kami di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan Bapak Ibu. Siapkan hati kita lebih lagi. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu ada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bersama dengan kami. Oleh sebab itu, lewat kesetiaan-Mu Tuhan, kami terus pegang janji-Mu. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidup kami ya Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juru selamat kami yang hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau beserta dengan kami semua pagi ini, hari ini ya Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Mari jemaat, kita akan berdoa syafaat. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Selama 3 bulan kami di rumah Tuhan, Engkau tetap memberikan kami kesehatan, hati yang tetap mencintai-Mu, dan kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan, khusus untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa bangsa Indonesia pasti bisa keluar dari pandemi ini bersama Engkau Tuhan. Kami berdoa buat Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama setiap menteri dan jajaran pemerintah Tuhan, dari pusat sampai ke daerah Bapa. Tuhan, Engkau berkati setiap mereka, berikan hikmat supaya mereka boleh memberikan kebijaksanaan untuk mengatasi pandemi corona ini Tuhan. Biar segala kebijaksanaannya Tuhan boleh mendatangkan kebaikan buat bangsa dan rakyat Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap dokter, setiap orang yang bekerja di rumah sakit yang ada di garda depan Tuhan. Setiap mereka yang berjuang Tuhan untuk boleh menemukan vaksin, untuk boleh menyembuhkan setiap penderita corona Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka, keluarga demi keluarga dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Abba. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin gereja kami Tuhan. Pak Niko beserta keempat wakilnya Tuhan. Setiap gembala cabang, gembala rayon Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan juga mereka kesehatan, hikmat-Mu Tuhan. Biar setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan Kau lindungi Tuhan. Kami berdoa buat secara khusus untuk Pak Niko Tuhan. Biar hamba-Mu ini boleh dipakai lebih lagi Tuhan. Mengerti setiap isi hati-Mu Tuhan. Engkau pakai menjadi messenger untuk Pantekosta yang ketiga Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu, terutama jemaat GBI Green Garden Bapa. Terima kasih untuk setiap kami Tuhan. Untuk apa yang sudah Kau taruh dalam hidup setiap kami, setiap keluarga demi keluarga Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam kondisi apapun Tuhan, biar hidup mereka tetap bersyukur, tetap merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat GBI Green Garden yang ada di rumah, kita sama-sama satukan hati, kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur biar hari ini Tuhan, hadirat-Mu tetap nyata, walaupun kami tidak secara bertatapan muka, tapi kami percaya sekalipun kami ada di rumah masing-masing, tetap hadirat-Mu hadir tengah-tengah kami, dan Engkau yang berbicara lewat kuasa firman-Mu yang hamba-Mu taburkan Tuhan, ada sesuatu yang bisa kami tangkap dan kami bawa dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapi setiap hamba-Mu, urapi setiap kami. Kami ucap syukur dan kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom. Puji Tuhan, sudah lama tak jumpa, ya, kira-kira sudah ada 2 bulan, ya, kita tidak bertatap muka. Ya, kemarin saya ada telepon salah satu jemaat, ya, dia bilang, waduh ini kangen Om, sudah lama nggak beribadah. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu walaupun secara online, tapi kami percaya hadirat Tuhan tetap nyata. Walaupun sama seperti pada waktu kita ada di gereja, ya, sekalipun kita saat ini ada di rumah, takaran hadirat Tuhan tidak akan berubah. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kita sama-sama tahu bahwa akhir-akhir ini kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Sesuatu yang kita tidak tahu, tidak ada kepastian, ya, baik apa yang akan datang, kita tidak tahu pasti kapan virus COVID ini berakhir. Tapi satu hal saya percaya, kalaupun hari-hari ini kita mengalami masa-masa yang sulit, ada banyak yang di PHK, ada yang dirumahkan, bahkan ada yang hanya bisa kerja 1 minggu hanya 3 hari dan gajinya hanya diberikan hanya berdasarkan pada waktu masuk kerja, seperti itu, tidak seperti biasanya, ya. Dan bahkan banyak dari kita juga tanya Tuhan, kapan ini akan berakhir? Tapi satu hal saya percaya, segala sesuatu yang terjadi itu pasti seizin daripada tangan Tuhan. Dan saya percaya, kalau Tuhan izinkan terjadi, ada hal-hal yang harus kita pelajari. Ya. Kalau kita tahu bahwa hari-hari ini pemerintah juga sudah mencanangkan, yaitu kita akan menghadapi new normal, ya. Jadi kita nggak boleh istilahnya hanya boleh harus jaga jarak, nggak boleh bersalaman, nggak boleh saling memeluk, ya. Harus ada harus ada distancing, social distancing seperti itu. Nah, itu sesuatu mungkin kita nggak biasa lakukan, tapi kita harus belajar sesuatu yang baru. Tuhan izinkan COVID ini terjadi, ya, kita harus mengikuti protokol yang dari pemerintah, harus lebih banyak stay at home. Saya percaya ada hal-hal yang baru yang harus kita belajar. Kalau kita antara harus jaga jarak dengan sesama manusia, tetapi pada waktu kita stay at home, kita nggak boleh jaga jarak dengan Tuhan. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, saya percaya apapun yang terjadi masa-masa sulit ini, walaupun kita nggak tahu kapan ini pasti berakhir, kapan itu berakhir virus ini, tapi saya percaya Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang buruk bagi manusia. Tuhan akan mengubahkan menjadi sesuatu yang baik bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Amin. Nah, saudara-saudara kasih dalam Kristus, oleh karena itu saya mau tema hari ini saya berikan satu tema, satu judul, yaitu menuju era yang baru. Nah, mari kita buka ayatnya di Yesaya 43 ayat 19
sampai dengan 21. Mari buka Alkitab saudara-saudara dan kita baca sama-sama. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyhuranku. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, sekalipun saat-saat ini kita ada di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, namun firman Tuhan datang kepada kita dan firman Tuhan mengajarkan kita, lihat. Artinya saudara harus simak betul-betul, fokus betul-betul. Fokus dengan apa? Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. I make a new thing, sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Saya sendiri belum mengetahui, tapi saya percaya apa yang Tuhan sanggup melakukan di depan saya. Amin. Nah, apa yang Tuhan akan lakukan? Tuhan akan membuat satu jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara, bahkan binatang buas, binatang liar akan memuliakan nama Tuhan dan akan membuat air memancar di padang gurun. Ya, itu semua tidak masuk nalar pikiran kita, tapi sesuatu yang tidak masuk akal. Tuhan sanggup mengerjakannya. Yang setuju katakan amin. Untuk apa? Dikatakan lebih jelas lagi. Untuk memberi minum umat pilihanku. Katakan amin. Ya, untuk memberi minum umat pilihanku. Artinya untuk memelihara umat pilihan Tuhan. Tapi ini kuncinya saudara. Ini intinya saudara. Ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Garis bawahi. Umat yang telah kubentuk bagiku. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya untuk rela dibentuk oleh Tuhan? Masa-masa COVID ini ketika kita stay at home, pasti ada rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Masalahnya apakah saudara dan saya itu rela untuk dibentuk oleh Tuhan? Tidak semua yang merasa dirinya adalah umat Tuhan atau anak Tuhan atau orang Kristen. Tidak semua orang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Kalau saudara hari-hari ini tidak belajar apa yang Tuhan mau, sorry to say, maaf. Mungkin kita belum termasuk dalam umat pilihannya. Amin. Namun saya percaya umat yang dibentuk ini untuk memberitakan kemasyhuran Tuhan. Haleluya. Saya percaya di tengah ketidakpastian ini, walaupun sesuatu yang masa depan yang kelihatannya gelap, kelihatan kelam, kelihatannya kita nggak tahu harus berbuat apa-apa. Tapi satu hal, Bapa kita di surga sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, belum pernah kita pikirkan. Tapi itu yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidupmu dan hidup saya. Amin. Ya. Lihat itu artinya fokus, lihat. Artinya apa? Saudara harus melihat segala sesuatu yang terjadi masa-masa sulit ini dengan sudut pandang kacamata Tuhan. Kalau kita lihat hanya dengan sudut pandang kacamata kita sendiri, kita akan menjadi takut dan khawatir. Kita akan melihat satu goncangan demi goncangan yang akan terjadi. Belum nanti lagi kita masuk ke dalam era yang baru ini. Saya percaya kalaupun saat ini pandemi COVID dan kita harus stay at home, ini hanya baru awal babak permulaan. Untuk supaya apa? Untuk masa persiapan. Untuk Tuhan melatih kita, untuk kita mau dibentuk, untuk kita mau diproses, untuk kita mau dipersiapkan. Sehingga ketika kita masuk satu era yang baru, di mana goncangan demi goncangan tidak akan lebih mudah, tidak akan lebih ringan, bahkan bisa lebih dahsyat lagi. Saya percaya
Tuhan akan memberikan kita kemampuan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi era-era baru, di mana segala kesulitan, goncangan akan terjadi. Tuhan tetap pelihara kita. Amin. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang hari ini saya mau sharingkan. Ya, ada beberapa hal yang harus kita fokus dalam memasuki era yang baru ini. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Fokus kepada hadirat Tuhan dan firman-Nya. Itu yang penting, saudara. Ya, fokus kepada hadirat Tuhan dan firman-Nya. Katakan amin. Ya, kita setiap hari, ya, saudara dan saya, ya, di dalam firman Tuhan mengatakan, barang siapa di dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17, dikatakan barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Nah, habitat ciptaan baru itu adalah hadirat Tuhan. Ibaratnya apa, saudara? Ibaratnya sama seperti seekor ikan. Habitatnya biasanya ada di laut. Tapi ketika dia ada di daratan, ia tidak bisa lama. Ia akan kelepek dan cepat atau lambat ia akan mati. Nah, ketika kita sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, habitat lama kita itu ada di dalam dunia nyata. Segala sesuatu bisa kita lihat. Segala sesuatu ada kenikmatan, ada hal-hal yang dunia tawarkan. Itu nikmat. Tapi bagi saudara dan saya yang sebagai ciptaan baru, kalau kita harusnya hidup dalam kehidupan yang baru, di mana kehidupan yang baru ini kasat mata tidak bisa kita lihat, tapi itu ada, kita bisa rasakan, yaitu hadirat Tuhan. Kita tahu itu ada, kita bisa rasakan, tapi kita belum terbiasa untuk ada dalam hadirat. Kita masih nyaman ada dalam habitat lama. Dengar baik-baik, sama seperti ikan yang cepat atau lambat ketika di darat itu akan kelepek-kelepek dan mati. Begitu hidup kita. Kalau engkau nggak mau masuk dalam kehidupan yang jenis kehidupan yang baru ini, maka cepat atau lambat kelihatannya kita masih hidup, tapi akan semakin merosot dan semakin merosot. Pada akhirnya segala sesuatu akan mengalami kematian rohani. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, oleh karena itu, saudara, hari-hari ini yang kita butuhkan adalah hadirat Tuhan. Nah, masa-masa pandemi COVID ini Tuhan mau, ya, kalau dulu sebelum COVID terjadi, kita sibuk pekerjaan, ya, sibuk berinteraksi dengan orang sana sini. Pada akhirnya ketika kita pulang kita sudah capek, kita sediakan waktu hanya sedikit bersama, ya, untuk doa, untuk baca Alkitab. Kadang-kadang sudah capek dan kita akhirnya tidak melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tapi pada masa COVID ini Tuhan mau kita belajar lebih banyak. Justru kita harus jaga jarak dengan sesama, tapi kita harus mendekat dengan Tuhan. Kita harus banyak baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan memperkatakan firman Tuhan. Sampai adanya satu keyakinan yang muncul, ada satu gelora roh yang muncul. Sampai kita percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara terkasih dalam Kristus, ya, ayat ini bukan ayat hafalan dan juga bukan mantra. Tapi ayat ini adalah ayat yang harus kita bangun dalam hidup ini. Terlebih lagi saat-saat kita diizinkan di stay at home. Mazmur katakan, duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan berdalam dalam naungan Allah yang maha kuasa. Ini adalah gaya hidup, aktivitas sehari-hari yang harus kita bangun.
Dan baru ayat keduanya bisa dikatakan akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Baru muncul satu dasar keyakinan yang kuat, yang kokoh. Tempat perlindunganku hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin saudara. Ya. Kalau kita mau belajar, saya gambarkan seperti ini, hadirat Tuhan. Ya. Kalau kita mau belajar untuk masuk dalam untuk masuk dalam habitat ciptaan yang baru yang adalah hadirat Tuhan. Sama seperti ketika kita mau belajar masuk dalam air, kita akan merasa kesulitan. Oleh karena itu kita harus mungkin pakai perlengkapan penyelam seperti baju yang selam dan juga tabung oksigen. Nah, baju yang selam tabung oksigen itu menggambarkan kuasa firman dan pimpinan Roh Kudus. Ketika kita pakai perlengkapan walaupun nggak enak, sesek, tapi itu dapat membuat kita itu berinteraksi di dalam air dengan leluasa, bergerak secara leluasa. Demikianlah ketika kita terus mempelajari firman, merenungkan firman, mengimajinasikan firman, dan memperkatakan firman, secara otomatis kita berasa Tuhan akan bawa kita masuk dalam frekuensinya. Secara otomatis kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita biasa berinteraksi dengan Dia. Kita bisa merasakan hadiratnya. Amin saudara-saudara. Ya, bagaimana kita kalau nggak pernah baca firman, ya nggak pernah muji nyembah Tuhan, nggak pernah doa, bagaimana kita bisa merasakan hadirat Tuhan? Nonsense saudara. Hari-hari ini, ayo semua dari kita, ya saya berdoa, setiap saudara dan saya jemaat Tuhan, hari-hari ini, kalau dulu oke, kita nggak punya waktu, kita mungkin sibuk melakukan ini, banyak chatting daripada baca Alkitab. Mulai hari ini, ayo kejar Tuhan, mulai luangkan waktumu, baca Alkitab, ya banyak muji menyembah Tuhan, ya banyak merenungkan firman, mengimajinasikan Tuhan, mengimajinasikan firman Tuhan, sampai hatimu ada satu gairah, ada satu gelora yang menyala-nyala. Dan saya percaya kita akan terus dibawa semakin selaras dengan frekuensinya surga. Dan hadirat Tuhan akan menyertaimu siang dan malam. Kemana engkau pergi, Ya, hari-hari ini akan pemerintah akan mencanangkan new normal, ya harus jaga jarak, semua dibatasin. Tapi itu tidak menjamin bahwa kita tidak akan tertular. Tapi saya percaya bagi saudara dan saya yang mulai mempersiapkan diri, membangun untuk kita setiap hari, walaupun sibuk, walaupun dalam keadaan aktivitas, walaupun dalam keadaan istirahat, tapi mata hati kita tetap tertuju kepada Tuhan dan hadiratnya, terhadap firman dan pimpinan Roh Kudus. Saya percaya ada perlindungan hadirat Tuhan, ada naungan Tuhan yang luar biasa, kemanapun engkau pergi. Itu seperti baju APD. Di luar sana banyak virus. Tapi hadirat Tuhan lebih dari sekedar baju APD. Yang tidak pernah bocor sekalipun. Amin. Tuhan sanggup melindungi dan menjaga saudara. Nah, yang kedua. Apa yang harus kita lakukan? Waspadai apa yang masuk dalam pikiranmu hari-hari ini. Ya, yang pertama tadi kita ada fokus kepada hadirat Tuhan. Kita harus bangun kebiasaan baru. Setiap hari kita harus belajar, mengejar Dia. Bangun mesbah, doa, pujian penyembahan. Ya, banyak renung firman Tuhan. Dan lakukan firman Tuhan. Yang kedua, waspadai apa yang masuk dalam pikiranmu hari-hari ini. Karena apa yang masuk dalam pikiranmu, apa yang engkau input, itu akan hasilkan output dalam hidupmu. Saya percaya saudara sudah mengerti hal ini. Kalau hari-hari ini saudara banyak mendengar berita, tiap hari jumlahnya yang meninggal, wah lonjak, ada 500, ada 600. Yang sembuh cuma 200. Kalau engkau hanya isi-isi dengan itu, bahkan engkau isi belum dengan berita yang lain. Seperti krisis financial
di depan mata. Banyak orang pengangguran, bisa krisis sosial, bahkan juga ada ancaman-ancaman perang dunia ketiga. Kalau saudara kita hanya input informasi-informasi seperti itu tanpa engkau sering-sering berada di dalam hadirat Tuhan, percaya, kehidupanmu akan menjadi orang yang takut dan khawatir. Engkau akan takut keluar dikit, jangan-jangan kena COVID. Nah, firman Tuhan mengajarkan di Filipi 4 ayat 8, jadi hari-hari ini yang harus kita lakukan juga. Jagai pikiranmu. Ya, Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ya. Dan Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Jadi kalau selama ini kita sibuk-sibuk dengan ini itu, memikirkan kenyamanan kita, memikirkan hobi kita, memikirkan keinginan kita, dengar baik-baik, memasuki era yang baru, kita nggak bisa seperti itu lagi. Kita nggak bisa nyaman dengan keberadaan kita dahulu. Karena di depan era yang baru itu, suatu era yang bukan sesuatu yang mudah, tapi sesuatu yang mungkin banyak goncangan, sesuatu yang hari-hari yang jahat. Tapi Tuhan katakan, aku menyertai dan aku sanggup kerjakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Amin. Jadi kita harus belajar untuk memikirkan apa yang bisa Tuhan buat dalam hidup kita dan apa yang Tuhan mau buat kita kerjakan setiap hari. Apa yang kau input? Ketika engkau menginput sesuatu yang datangnya dari Tuhan, firman Tuhan, engkau perkatakan firman Tuhan, engkau imajinasikan firman Tuhan, dan engkau lakukanlah di dalam hidupmu. Saya percaya kehidupanmu akan semakin dibuat Tuhan naik. Di luar boleh terjadi segala sesuatu, tapi saya percaya kehidupanmu, imanmu akan semakin bangkit, akan semakin naik. Amin. Nah, hal yang ketiga, setelah kita waspadai apa yang masuk dalam pikiran kita, kita menjagai. Hal yang ketiga, tanggulangi apa yang negatif, yang ceroboh yang muncul dalam tindakan kita sehari-hari. Tanggulangi apa yang negatif, yang mungkin yang ceroboh, yang istilahnya ya udah, yang terjadi, yang kau lakukan. Mungkin saudara tanpa sadar, saudara kehilangan mood, saudara marah-marah, bicara kasar terhadap keluargamu. Karena kita stay at home, kita banyak tinggal bersama-sama dengan istri dan anak-anak. Bisa saja itu terjadi, bisa saja terjadi salah miskomunikasi. Mungkin perkataan kita bisa menyakiti mereka. Tingkah laku kita bisa tidak menyukakan mereka, termasuk pasangan hidup kita. Mungkin juga bahkan di dalam kita justru tidak banyak aktivitas, kita gunakan sesuatu yang kita tahu itu dosa tapi kita tetap lakukan. Seperti kita searching-searching dengan di dunia internet, dunia maya, dengan hal-hal yang tidak patut kita lihat. Tapi apapun yang terjadi, sesungguhnya itu atas seizin tangan Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya kita sadar, di satu titik itu kita masih lemah. Di satu titik itu Tuhan mau kita berubah. Bukan berarti saudara, kalau ada perselisihan dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dan saudara, ya beginilah keadaan keluarga kita dari dulu, ya neraka terus yang pertengkaran, percekcokan, neraka terus yang hadir. Tapi masalahnya, saudara ada di dalam Tuhan dan saudara adalah ciptaan baru, anak Allah yang hidup. Apakah saudara kita membiarkan neraka itu terus terjadi? Mulai berubah. Biarkan kau hadirkan Tuhan, hadirkan hadirat Tuhan, hadirkan surga dalam keluargamu. Amin. Jangan ngeyel.
Jangan bilang, ini aku udah sifatku dari ononya. Ya, ononya itu adalah keturunan dari orang tuamu lahiriah. Tapi engkau sudah dilahirkan baru kembali. Dilahirkan baru kembali oleh Tuhan Yesus. Yang dari ininya, yang baru, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberikan contoh dan teladannya, tinggal kita munculkan, tinggal kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut dibentuk oleh tangan Tuhan. Setuju? Apa yang hari-hari ini yang sering muncul, bahkan kau tahu itu dosa, tapi karena engkau tidak bisa menguasai diri, tidak terkontrol, dan engkau jatuh. Biasanya pikiran kita bilang begini, kemarin sudah bertobat, tapi masih tetap aja. Aduh, gimana, Tuhan gak akan mengampuni lagi. Dengar baik-baik, Bapa itu adalah Bapa setia. Dan kesetiaan Bapa, Ia selalu rindu untuk mengulurkan tangannya. Yang menjadi pertanyaannya, ketika kita tahu kita gagal dan kita jatuh dalam dosa, apakah kita mau mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Bapa? Kalau kita mau, kita rela. Kita mau membuang segala sesuatu yang sudah salah, yang sudah terjadi. Dan kita tidak hanya sekedar menyesal, tapi kita bertobat. Kita pegang tangan dan Tuhan angkat kita. Ayo berjalan bersamaku. Amin. Amin, saudara. Saya berdoa, ayo mari kita di rumah semuanya sama-sama. Di masa-masa pandemi COVID ini, kita harus mulai membenahi hidup kita. Setuju? Masuk yang keempat. Masuk yang keempat, ya, yang pertama adalah fokus hadirat Tuhan dan firman-Nya. Amin. Kejar Dia habis-habisan sampai engkau betul-betul merasakan hadirat-Nya, sampai engkau diselimuti setiap hari. Tanpa hadirat-Nya engkau merasakan nggak enak. Seperti itu. Ya, kedua, engkau mulai waspadai apa yang masuk dalam pikiranmu. Waspadai, filter, jagai. Ya, yang ketiga, apa yang sudah terlanjur muncul dalam tingkah lakumu. Itu menunjukkan bahwa di area-area tersebut masih ada yang tidak akurat, yang harus dibenahi. Jangan putus asa. Allah tidak pernah menyerah padamu. Engkau juga jangan menyerah atas dirimu. Amin. Yang keempat, lakukan hal-hal yang baru. Jadilah berkat bagi orang sekitarmu tanpa pamrih. Jika saudara percaya Tuhan bisa lakukan sesuatu yang baru di masa depanmu, maka kita juga harus turut mulai berpikir, mulai memikirkan apa hal yang baru yang bisa kerjakan. Kalau dulu sebelum COVID, kita misalnya mencari usaha yang baru, selalu prioritas utama, berapa besar kita untungnya. Tapi hari-hari ini kalau kita mau melakukan sesuatu yang baru, usaha yang baru, prioritas yang utama, lewat usaha yang baru ini, kita harus bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, sesuatu yang baru yang Tuhan berikan, itu adalah sarana yang Tuhan berikan supaya kita bisa menjadi berkat. Hari-hari ini pada masa pandemi COVID, ya, kita belajar untuk bisa berbagi, ya, terutama kepada ojol, ya, atau mungkin kepada mereka yang sedang lagi kekurangan, yang lagi di PHK. Nah, banyak orang kita memberikan sembako. Kita juga belajar, gereja kita juga membagikan buat jemaat, buat lingkungan, ya, buat ojol, seperti itu. Dan saya lakukan di dalam rumah juga setiap hari. Kita banyak ojol yang datang karena anak saya online, ya, jadi ada satu hari 10-15 orang, dan kita lakukan, kita berikan sembako, dan itu sudah hampir sebulan lebih, ya, kita lakukan. Nah, hari-hari ini, ya, saya juga mencoba belajar sesuatu yang baru, yaitu bikin masker. Saya jualan kain, bikin masker itu sesuatu yang baru, tapi banyak orang bilang agak telat. Ya, yang penjahit saya juga bilang telat, udah pada jual murah. Sempat saya satu hari stres karena saya bikinnya kebanyakan, ya. Ya, saya nggak tahu gimana, saya hanya mengandalkan anak saya jual di online. Tapi satu hal yang luar biasa, ya, Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika saya nggak mengkait-kaitkan dengan apa yang saya lakukan, tapi saya percaya akan firman Tuhan. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, itu sedang menghutangi Tuhan. Dan Bapa kita itu tidak pernah berhutang, dan Dia selalu ingin membalas perbuatan kita.
Dan apa yang sehari membuat kita stres itu cukup sehari. Dan satu ketika ada jemaat dari gereja lain telepon saya. Ada pabrik orang Korea, dia mau pesan masker 10.000. Tapi itu prosesnya, ada prosesnya sekitar 1 minggu lebih. Sedikit kuat takut juga, takut gagal. Tapi puji Tuhan pada akhirnya pabrik itu jadi beli. Dan saya percaya itu Tuhan, itu anugerahnya. Sehingga saya boleh lega, walaupun belum habis semua. Tapi saya lega, udah separuh dari apa yang sudah keluarkan uangnya itu kembali. Itulah Bapak kita, pertolongan kita. Saya percaya kalau saudara belajar di masuk era yang baru ini, kita jangan diam, kita lakukan sesuatu juga. Sesuatu yang baru. Saya percaya Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka dalam setiap padang belantara. Dia bisa memancarkan air. Dia bisa memancarkan sesuatu kehidupan bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Ya, oleh karena itu hari-hari ini ayo fokus kepada hadirat Tuhan. Kejar dia. Perkatakan firman. Percayai firman. Perkatakan firman. Lakukan firman. Ya. Sampai kita memiliki dasar keyakinan yang kuat. Dan waspadai apa yang masuk dalam pikiran kita. Waspadai, benahi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah mungkin kita gagal, benahi, tanggulangi. Dan lakukan sesuatu yang baru untuk kita memasyurkan namanya. Amin. Dan saya percaya ini waktunya, nanti tiba waktunya, saudara dan saya akan dipakai Tuhan untuk kita bisa bangkit dan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat apa yang firman-Mu ditaburkan malam pada pagi hari ini. Biar Tuhan, apa yang sudah kami dengar daripada firman-Mu ini, untuk kami terus belajar membenamkan hidup kami. Membuat firman-Mu itu hidup dalam keseharian kami. Dan kami kejar hadirat-Mu, kami mau terus mendesak lebih dalam lagi. Sehingga dari dalam kehidupan kami, Tuhan, ada kehidupan Kristus, ada teladan Kristus yang kami hadirkan di tengah-tengah kami. Dan kami percaya apapun yang terjadi masa depan kami, Engkau sanggup melakukan sesuatu yang baru. Yang lama sudah yang berlalu, yang baru akan datang. New dimension, kehidupan yang baru, itu akan hadir tengah-tengah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa setiap kami, setiap kita bangkit dalam kuasa Roh-Mu. Berjalan bersama-sama Tuhan menghadapi era yang baru ini. Haleluya. Amin. Mari jemaat, kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum ini saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita cek introspeksi dalam diri kita. Bapa di surga, kami ucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami dapat menerima firman-Mu. Dan Tuhan mari apa yang selama ini yang kami ada sesuatu yang salah yang terus kami lakukan Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami mau terus belajar dan kami mau dibentuk oleh kuasa tangan-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Ya kami mau belajar untuk berubah, mulai mencoba sesuatu yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga Tuhan di depan kami ada anggur atau ada air atau ada sirup yang sudah kami siapkan di rumah masing-masing. Dan juga ada roti Tuhan yang air yang melambangkan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan juga roti ya Tuhan Yesus yang melambangkan tubuh-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Tuhan kami mau aku materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami masuk dalam perjamuan ini Tuhan, itu semua berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara terkasih dalam Kristus, sementara saya bacakan firman ini, saudara tinggal mengaminkan saja. Firman Tuhan mengatakan, mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga
Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Apa yang Tuhan hendak kerjakan di era baru ini. Kami percaya ada sesuatu yang belum pernah kita pikirkan. Tuhan akan membawa kami, Tuhan akan persiapkan kami untuk kami masuk. Dan kami akan mengalami Tuhan menyertai kita. Ada perlindungan yang senantiasa melindungi engkau. Ada hadirat Allah siang dan malam. Itu akan menyertai engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Come on, we sing together. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in